Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk seputaran Bitcoin ya. Untuk hari ini market koreksi yang merah merona teman-teman, ditambah lagi dengan food ya, mengenai FTX, FTT gitu teman-teman ya, yang lagi berseteru dengan CZ Binance teman-teman. Jadi semoga aja ya nanti mereka mendapatkan jalan tengahnya atau udah deal-dealan di belakangnya, biar mungkin impactnya nggak makin parah ke market gitu. Tapi kalau misalkan mereka nggak menemukan jalan tengah, wah itu bisa berdampak lumayan signifikan ke market secara overall gitu teman-teman. Nggak cuman ke FTT atau tokennya si FTX aja teman-teman. Jadi itu yang perlu di note. Dan besok itu kan midterm election ya. Jadi yang nanyain apakah besok bakalan DAM atau PAM lagi dan lain sebagainya, ya balik lagi nggak ada yang tahu teman-teman. Cuman yang perlu di note adalah setiap kali kalian sudah istilahnya melihat ya target resisten lah, mungkin target trading kalian, dan mungkin kalian lihat wah ini ada isu kurang sedap atau lain sebagainya, kalian mau melakukan cicil jual atau mau jual semua, wait and see dulu, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Dan sedikit reminder juga, nanti tanggal 10 itu ada rilis data CPI. Jadi bisa saja ya nanti menjelang rilis data CPI market ya mulai koreksi pelan-pelan nanti sampai rilis data CPI. Kalau memang mengalami penurunan yang ya bisa dibilang oke gitu ya penurunannya, market bisa hijau royo gitu, karena memang itu menjadi salah satu indikator untuk The Fed menaikkan suku bunga di bulan depan Desember teman-teman ya, antara 0,25 atau 0,5%. Jadi kalau misalkan itu yang kejadian gitu ya, ya udah relief rally ini mungkin akan sedikit diperpanjang teman-teman sampai Desember ya, menutup akhir tahun di tahun 2022 ini ya. Jadi balik lagi yang dari kemarin nanyain apakah ini bull run atau enggak, ya balik lagi menurut saya pribadi ini hanyalah relief rally sementara aja, mungkin di beberapa bulan ke depan aja ya, bulan ini dan bulan depan gitu ya. Dan kita kan tahu juga kripto akan dibuat regulasinya ya, belum lagi nanti kita akan menghadapi winter dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya untuk lanjut buluran menurut saya belum lah ya, belum ya. Jadi itu teman-teman. So kita akan pergi ke analisa di XY-nya terlebih dahulu. Jadi kemarin itu ketika memang dia udah drop testing di area box merah ini, memang ekspektasinya dia mantul dulu, at least mantul terdekatnya di 111,6 atau retracement 0,3 ya dari bantuan kakek Fibo. Cuman ya memang dia mantul tapi ketahan di area sini aja nih teman-teman. Nih, dia ketahan di area sini aja nih. Nah ya di sekitar 112,2. Dimana area tersebut adalah area terakhir kali dia pullback nih di sini. Terus lanjut naik lumayan signifikan sampai 113,1 sekian lah ya. Dia cuma naik sampai ketahan di situ aja, kemudian lanjut drop lumayan signifikan nih ya. Sebenarnya ini lumayan oke lah ya untuk si marketnya. Cuman kan di kripto ini kita tahu juga lagi ada kabar kurang sedap ya dari si FTX. Jadi ya market makin koreksi lagi gitu ya, karena ada berita nggak sedap tersebut. Cuman so far kalau misalkan kita lihat untuk si DXY dia make decision seperti ini ya, maka untuk mungkin short termnya kita bisa lihat ya, untuk si DXY ini sendiri akan mengetes nih ya, sooner or later dia akan ngetes di trendline garis warna merah. Itu adalah trendline support kuatnya dia. Jadi kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jam ya tuh ya, biar lebih kelihatan lebih jelas lagi nih, ini jadi trendline support, kita bisa lihat nih tuh yang sebelumnya ini menahan laju penurunannya si DXY. Dan lebih clear lagi kita lihat secara daily time frame-nya. Nah ya teman-teman, di sini kelihatan jelas banget ya, dia masih bertahan di atas dudukannya ya, trendline support garis warna merah ini. Jadi selama dia masih berada di atas itu ya berarti masih uptrend teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat dia sudah terbreakdown gitu ya, malah kurang lebih seperti ini nih ya, jebol gitu ya, terbreakdown untuk lanjut turun, wah itu pertanda cukup bagus lah untuk market. Ya, jadi palingan itu sekali lagi yang perlu di note dan diwaspadai. Jikalau memang dia ngetes di kisaran situ, bisa aja nanti malah mengalami pemantulan, teman-teman. Ya hati-hati aja. Ya bisa aja dari area sini mantul atau dibikin sedikit fake out ya dari area trendline support ini, karena memang di box zona hijau ini sebelumnya di area support and resistance. Kita bisa lihat nih support and resistance, dia bisa aja dia fake out terhadap trendline supportnya ya, kemudian dari sini malah balik mantul seperti ini ya. Jadi skenario yang ini yang benar-benar perlu diantisipasi sama kita semua ya pada di XY nya secara time frame hourly. Next ini untuk si USDT dominance time frame 4 jam. Jadi memang kemarin itu dia sudah drop sampai kisaran 6,8 ya, 6,8 6,79% dari box warna orange ini. Dan ya ekspektasinya memang kemarin itu mantul terdekatnya di box warna biru
ya untuk lanjut turun. Cuman di sini adanya sedikit overextend, dia masih lanjut naik dan posisinya sekarang ini dia berada di atas EMA 3455 dan juga box warna biru. Nah, yang perlu diantisipasi adalah jikalau memang ini retestnya kuat, ya dia masih lanjut naik untuk ke next target kisaran 7,29 7,3%-an. Ya, baru nanti kita bisa lihat apakah dari area situ itu menjadi area resisten yang lumayan kuat ya, dari 25 Oktober, 28 Oktober, dan terakhir di 2 November itu kena reject. Jadi bisa aja skenario ini yang terjadi. Jadi kalau misalkan let's say dia masih lanjut naik pun, ya mungkin Bitcoinnya masih akan kembali terpressure. Tapi kalau dari sini dia cuma naik dan bisa dibilang false break ya, untuk lanjut turun lagi, ya udah kita bisa lihat untuk dia testing lagi di swing low terakhir dia nih, ya di box warna orange ini. Dan perlu diperhatikan itu adanya potensi untuk membentuk yang namanya double bottom. Nah, dari area situ nanti adanya potensi untuk dia malah balik mantul, teman-teman. Ya, jadi palingan itu yang benar-benar perlu di note untuk si USDT dominance. Jadi harapan saya pribadi sih, harapannya ya dia dibikin false break untuk lanjut turun dan at least ngetes dulu di box warna orange ini. Jadi makanya kalau misalkan itu yang terjadi, maka kita akan melihat untuk si Bitcoin kembali ke kisaran atau di atas 21.000 dolar lagi gitu ya untuk si USD dominance. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan dia terbreakdown, ya gagal untuk double bottomnya, ngetes lagi ke kisaran sini di sekitar 6,4%, nanti mungkin baru di sini adanya rebound lumayan signifikan gitu ya. Jadi palingan itu yang perlu di note untuk si USDT dominance ya secara time frame hourly-nya. Next ini untuk si Bitcoin ya. Jadi kemarin itu dia terbentuk seperti sebuah channel ya, korektif banget. Cuman sayangnya dia nggak mampu break, ditambah juga dengan kabar kurang sedap dari FTX. And then ya kita mendapati beberapa golden ratio kemarin ya, yang sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian, bantuan dari kakek Vibo. Saya ambil dari swing low ke swing high terakhirnya dia. Dan ya di area pertama ini dia sempat mantul, kemudian ke reject lagi nih, sempat ngetes di trendline support bawahnya ya, garis warna putih bawah itu. Ya, kemudian dia kena reject, turun lagi, dan ya di sini kita bisa lihat ya dia mantul di kisaran retracement 0,6 atau sekitaran 20.580 dolaran ya. Di kisaran situ kita bisa lihat juga terakhir kali dia pullback di sini, akhirnya naik signifikan. Ya, jadi kembali di situ adanya reaksi untuk si Bitcoin. Jadi untuk sekarang ini kita bisa lihat juga secara time frame 1 jamnya dia udah extremely oversold banget. Jadi kalau misalkan dari area sini mantul pun ya sudah wajar gitu menurut saya pribadi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dia mantul sampai kisaran berapa kuatnya gitu kan. Nah, di sini akan coba saya pakai bantuan kaki Vibo juga dari swing high ke swing low-nya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio. Ya, jadi ini mungkin akan saya bisa dipakai juga sih sebenarnya ini trendline support and then resistance dari pergerakan sebelumnya. Cuman mungkin di sini akan saya hapus dulu aja, menggunakan untuk trendline resistance aja yang benar-benar belum mampu di break sama si Bitcoin. Nah, ini kita bisa lihat terdekatnya itu sekitaran 20.900, 21.000 dan di 21.100 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu beberapa area target terdekat secara golden ratio Fibonacci teman-teman, dan plus di situ juga adanya trendline ya, di sini garis warna putih trendline resistance yang sebelumnya ini belum mampu di break sama si Bitcoin. At least kalau misalkan kita mau lihat si Bitcoin itu balik lagi di atas 21.000, yang perlu kita lihat adalah dari sini dia ngetes, teman-teman, di sini ngetes, dia mampu breakout, retestnya kuat ya, mungkin di sini bisa dimanfaatkan opportunity untuk dia bisa lanjut testing lagi di swing high terakhirnya dia atau sekitaran 21.400-an dolar sampai 21.600-an dolar. Ya, jadi palingan itu yang benar-benar perlu di note. Cuman untuk worst case scenario-nya seperti apa? Kalau misalkan dari area sini, oke, dia dikasih mantul dulu ya, sekaligus refresh untuk RSI-nya. Kalau dia kereject nih, pas juga nih di retracement 0,5 dan juga trendline resistance itu di kisaran 21.000 dolar. Jikalau dari area sini aja dia udah kena reject, ya berpotensi untuk dia mungkin drop aja lebih dalam, ngejar lagi kisaran 20.400, 20.500 dolar. Jadi palingan itu yang saya pengen sampaikan untuk good scenario dan bad scenario untuk si Bitcoin secara hourly time frame kecil gitu ya. Dan juga tadi kita lihat juga dari perspektif USDT dominance-nya. Jikalau memang dari sini dia cuman false break aja, kemudian drop lagi ke swing low terakhirnya dia, maka kita akan mendapati opportunity untuk si Bitcoin maybe bahkan mampu break dari si trendline resistance-nya. Jadi ini menjadi dua alat bantu kita ya dalam menganalisa si pergerakan market. Ya, balik lagi kalian analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.